Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bertemu lagi dengan saya Abaham di podcast. Hari ini kita akan melanjutkan dengan tema kulkas kuliah via podcast. Dengan tema hari ini kita akan belajar tentang metode membaca SQ3R. Ya, selamat menyimak. Oke, saya share screen dulu. Oke, apa itu SQ3R? Nanti kita akan bahas secara rinci. Nah, beberapa kendala di dalam sebuah penulisan itu berkaitan dengan kemampuan membaca, kemampuan menulis itu saling berkaitan. Ada beberapa fenomena dulu ya dari kaitannya dengan kenapa kita bahas tema ini sekarang. Oke, ini pertanyaan pertama. Pernah melakukan plagiarisme atau penjiplakan lah ya, penjiplakan. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi kita lihat ada beberapa alasan mengapa seseorang atau mungkin siswa, mungkin mahasiswa atau juga orang yang menulis karya ilmiah melakukan sebuah plagiarisme. Beberapa alasan yang muncul. Yang pertama adalah ini saya kutipan dari Inslee yang dikutip oleh Pak Dr. Sutiadi tahun 2012. Yang pertama adalah tidak mengetahui tata cara penulisan atau pengutipan. Nah, ini jadi salah satu kendala teknis keterampilan yang seharusnya sudah dipelajari dan dibiasakan dalam setiap proses membaca dan menulis sebuah karya ilmiah. Jadi tidak tahu nih bagaimana cara mengutip ya, cara menulis yang baik itu seperti apa. Yang kedua, prokrastinasi, malah menunda tugas, akhirnya ya cari jalan pintas ya, karena sudah mendesak, waktu yang ditetapkan atau deadline sudah habis, akhirnya potong kompas, cari karya orang, ganti nama, diedit tadi sedikit, jadilah laporan akhir, jadilah tugas mata kuliah, jadilah makalah kelompok dan sebagainya. Yang kedua, plagiat adalah cara tercepat menyelesaikan tugas. Jadi ya, bayangkan sekarang dengan kecanggihan teknologi, kemudahan mencari referensi, Anda mau mencari tugas apa, banyak tersedia di dunia maya ya. Anda tinggal masukkan kata kunci, beberapa detik, itu akan muncul. Nah, artinya bagi orang yang pola pikirnya shortcut, ya apa sih ngerjain capek-capek, baca tulis capek-capek, kalau ada jalan yang mudah gitu, jadi jalan ninjanya adalah jalan kemudahan, alias jurus plagiat. Nah, yang keempat, orang lain tidak akan tahu bahwa kita melakukan plagiat. Ya kalau dulu mungkin ya, karena dalam arti proses pemeriksaannya mungkin masih manual ya, diperiksa satu-satu. Tapi bagi para guru, para dosen, itu juga punya pengalaman tersendiri, atau dalam arti ketika tugas yang dikumpulkan sangat bagus, bagus sekali, keren banget gitu ya. Tapi tidak menggambarkan kemampuan Anda, itu kan jadi sebuah tanda tanya. Nih anak ini di kelas jarang pendapat, terus kalau ditanya argumentasinya kurang kuat, tapi ketika mengumpulkan tugas kok bagus banget, referensinya banyak ya, itu akan ditelusuri. Nah, apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi, banyak sekali aplikasi untuk mengecek plagiarisme gitu ya, banyak situs, banyak barang yang free sama yang berbayar ada, tinggal dimasukkan filenya, dideteksi berapa persen tingkat plagiarisme. Bahkan sekarang dipersyaratkan nih bagi yang mau lulus S1, S2, S3 ya antara 25% itu tidak boleh lebih dari itu ya.
Ya, oke, jadi jangan sampai kita punya pikiran orang lain tidak akan tahu bahwa kita melakukan plagiat. Nah, itu harus dihilangkan pikiran seperti itu. Yang kelima, merasa tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan tugas. Nyambung dengan poin yang kedua, prokrastinasi. Banyak tugas, tidak punya prioritas, ditunda, akhirnya potong kompas. Nah, itu masalah juga ya. Oke, yang keenam, katakan dengan target nilai bagus. Akhirnya mengalahkan dengan cara ini. Orang ini juga nih, yang perfeksionis kan, harus bagus, biar kelihatan keren, dapat nilai yang bagus. Akhirnya juga salah langkah ya. Yang sampai kata kita punya target tinggi, tapi kemampuan rendah. Gitu. Yang ketujuh, tidak memiliki keterampilan belajar yang baik, menyambung dengan nomor satu, ya. Tidak tahu tata cara penulisan dan pengutipan, tidak tahu cara membaca yang baik, memparafrase, cara seperti itu juga jadi hambatan. Yang kedelapan, tidak tahu perbedaan plagiat dan plagiarisme dengan parafrase. Artinya dia tidak tahu nih, mungkin belum tahu betul, tidak tahu caranya. Artinya sering saya temukan di tugas-tugas mahasiswa itu, bahasa saya itu seperti mesin fotokopi aja gitu ya, buku, isi buku pindah ke dalam isi makalah tanpa ada penyaringan, pengolahan dan sebagainya. Hanya blok aja, semua apa yang ada di buku itu dipindahkan, atau semua yang ada di artikel sumber lain juga dipindahkan. Jadi gado-gado itu ya. Kita harus belajar teknik pengutipan dan menggunakan teknik parafrase yang baik. Nah, dari kedelapan alasan tersebut, paling tidak ada 3 hal yang secara teknis bisa kita atasi dengan meningkatkan keterampilan. Kalau yang lainnya mungkin harus mengubah mindset, harus mengubah kebiasaan gitu ya. Mari kita lihat 3 poin yang saya ambil, yang ini ada 3 alasan teknis nih ya. 1, tidak tahu cara penulisan. Yang kedua, tidak memiliki keterampilan belajar yang baik. Dan tidak tahu perbedaan antara plagiat dan parafrase. Ini yang paling sering muncul di antara kasus-kasus kesalahan pengutipan atau melakukan plagiarisme. Ini bisa kita atasi dengan mempelajari teknik-teknik menulis, teknik-teknik membaca, teknik parafrase gitu ya. Satu biasanya kita akan pelajari di pertemuan ini. Oke, contoh. Nah, ini contoh dari kasus yang sering ditemukan ya. Misalkan di dalam sebuah makalah atau karya tulis ditemukan sebuah sumber buku, misalnya ini saya sebutkan sumber buku nih. Bukunya berjudul Perilaku dan Budaya Organisasi, yang menulisnya adalah Anwar Prabu Mangkunegara, diterbitkan di Bandung oleh Replika Aditama. Nah, kalau kita punya referensi berbentuk buku seperti ini cara menulis, salah satu cara menulis daftar pusakanya seperti ini. Nah, yang sering saya temukan adalah ketika kita punya satu rujukan buku, seharusnya ketika kita mengutip kan dikutipnya seperti ini. Misalkan kita mengutip sebagian pendapat yang muncul di buku ini. Ada pendapat Schermerhorn dan Hunt, yang punya pendapatnya beliau. Tapi kita menemukannya di buku Mangkunegara. Artinya kita adalah orang ketiga yang membaca kutipannya Schermerhorn dan Hunt sebagai orang pertama, Mangkunegara atau Anwar Prabu Mangkunegara sebagai orang kedua yang mengutip dan menyalin kutipan seperti bukunya, dan kita membaca sebagai orang ketiga. Maka kita mengerja seperti ini susunan Schermerhorn and Hunt yang dibuat format penulis seperti ini. Terus Mangkunegara, yang menunjukkan bahwa kita menemukan pendapat ini di bukunya Mangkunegara, tidak membaca langsung dari Schermerhorn and Hunt, gitu ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Kita menuliskan kutipannya, kepemimpinan adalah bla 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 bla, tutup dengan sumber. Sama juga diposisikan Schermerhorn and Hunt yang di depan, baru Mangkunegara sebagai sumber yang kita kutipin. Nah, tapi ada beberapa mahasiswa yang melakukan seperti ini nulisnya. Jadi kita seolah-olah baca langsung dari Schermerhorn and Hunt, bahkan ditulis dengan lengkap dengan halaman, gitu ya. Lengkap dengan halaman. Padahal kita tidak baca langsung dari Schermerhorn dan Hunt, tapi kita menemukannya di Anwar Prabu Mangkunegara. Nah,
Ini yang harus diubah atau diperbaiki dengan membiasakan cara-cara penulisan yang baik dan benar. Nah, mari kita uraikan teknik yang akan kita pelajari atau metode yang akan kita pelajari terkait dengan skill 3R. Skill 3R itu apa? Nah, ini kenapa membaca dan menulis itu seperti apa nih yang Anda kuasai? Sebuah makalah misalkan, sebuah makalah, sebuah karya tulis, misalkan Anda dapat tugas dari dosen, harus membuat makalah kelompok, misalkan, harus membuat artikel ilmiah, misalkan. Ada syarat minimalnya, misalkan ada 10 jurnal, ada 5 buku, misalkan. Terus apakah semuanya harus kita baca 10 buku, 10 jurnal, bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Kalau kita baca semuanya mungkin perlu waktu, walaupun sekarang ada aplikasi-aplikasi yang bisa mengubah artikel dalam bentuk PDF atau bentuk lain dikonversi ke dalam audio, jadi kita dengar aja gitu, dan mendengarkan ringkasan-ringkasan atau isi dari jurnal tersebut. Nah, tapi permasalahannya kan tidak semua isi jurnal dan isi buku tersebut berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas. Nah, kalau begitu berarti kita harus punya keterampilan yang bisa mengolah sumber-sumber tersebut sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, ini pertanyaan. Ini jadi sering jadi keluhan nih, Pak, banyak link sumbernya, Pak, terlalu banyak harus dibacanya. Padahal ya tidak harus dibaca semua. Saya selama ini selain novel atau buku-buku buku-buku handbook, jarang saya baca sampai tamat gitu ya. Saya baca di bagian yang saya perlukan saja gitu ya, kalau saya gitu. Nah, ada sebuah metode yang menarik ini saya pelajari dari dulu, itu ada SQ3R atau SQ3R dari Francis Robinson yang ini tahun 1941. Ini juga bisa teman-teman pelajari. Ini saya cantumkan salah satu sumber yang membahas tentang strategi belajar SQ3R. Silakan linknya nanti bisa dicek ya. Oke. Ada survei, itu survei. Nanti teman-teman melakukan survei terhadap sumber, mau itu buku, mau itu jurnal, ya. Ada survei dulu isinya, ulasan-ulasannya. Kalau di buku itu ada daftar isi, gitu. Kalau di jurnal Ada survei dulu, ada apa sih di dalamnya, apakah sesuai dengan kebutuhan yang kita akan bahas. Yang kedua ada question, Anda menyusun sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan bahasan yang akan Anda buat. Misalkan nanti kita berikan contoh ya di tahap masing-masing tahapan. Yang ketiga, setelah Anda membuat pertanyaan, Anda baca. Apa yang Anda baca? Balik lagi ke pertanyaan tentang misalkan hakikat, tentang variabel yang akan Anda bahas. Itu ada di halaman berapa, di bab berapa. Balik lagi hasil survei itu ya. Dibaca, temukan poin yang memang Anda butuhkan. Yang keempat itu recite. Kalau sudah dibaca, dibentuk ulang, bisa dibaca kembali dalam bentuk yang lain. Nah, kalau saya biasanya membuat parafrase. Jadi dari bacaan sumber yang utama kita buat parafrase dengan versi kita. Yang kelima, kita review, kita bandingkan antara kutipan versi parafrase kita dengan kutipan aslinya, apakah tidak terlalu jauh. Artinya esensinya kita dapatkan dengan format bahasa yang kita susun. Nah, dari kelima tahapan ini kita urai satu-satu. Kita cek yang survei dulu nih. Survei. Survei. Kita cek dulu daftar isi ya, bisa kalau di buku daftar isi kita baca, atau ada skema satu luas ini kita butuh masalah apa nih di poin di bab 1 ada yang kita akan bisa cari, kita sesuai di bab 3, di bab 4 kita tanda itu di halaman berapa. Kalau di jurnal misalkan terlihat ada abstraknya, misalkan bisa abstrak ini ada
poin tentang metodenya, tentang latar belakangnya, tentang hasilnya, tentang metodenya. Ya, kita identifikasi dulu tuh. Nah, kalau sudah jelas dari hasil survei itu, misalkan saya nih kasih contoh di jurnal nih, ada jurnalnya Sami Valley tahun 1998 tentang bullying as a group process, bahwa bullying itu dalam penelitian ini berkaitan dengan proses kelompok atau interaksi sosial. Nah, dari hasil survei saya menemukan satu settingnya di sekolah dasar dan settingnya adalah kelompok. Kita bisa elaborasi dengan langkah yang kedua, yaitu questioning. Kita menyusun sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan bullying di sekolah dasar, misalkan sesuai dengan apa sumber yang kita bahas, apa yang saya contohkan. Nah, setelah itu kita buat pertanyaan. Kita buat pertanyaan. Oke, kita buat pertanyaan dari hasil survei tadi. Oke, ada settingnya tadi di sekolah dasar berkaitan dengan interaksi sosial. Berarti kita butuh apa nih? Mau bahasanya tentang apa saja yang kita bisa akses di artikel ini. Misalkan kita ingin tahu hakikat bullying itu apa, penyebabnya apa saja, apakah ada layanan yang bisa dilakukan, gitu. 3 pertanyaan ini yang misalkan kita ingin menggali dari sumber ini, sumber yang kita bahas ini. Kita tulis. Nah, setelah kita punya pertanyaan ini, 3 pertanyaan ini, akan TP, sobat MAP semua, langsung bisa mencari di bagian mana di dalam artikel tersebut yang isinya membahas tentang hakikat bullying, yang isinya berkaitan dengan faktor-faktor penyebab. Nah, itu kan balik lagi hasil survei kan, tadi kita sudah menandai itu hasil survei bagian ini ada di sini, ada ini. Oke, jadi ketika kita membaca isi artikel, kita fokus ke bagian yang sudah kita petakan di pertanyaan ini. Oke, nah, kalau sudah punya pertanyaan ya tinggal kita baca. Membaca pada bagian di sini adalah membaca dari rumusan yang sudah kita buat pertanyaannya. Tadi tentang hakikat bullying kan. Oh, ternyata hakikat bullying kita menemukan satu kutipan dari Choi et al. Ya, walaupun ini bukan mendefinisikan bullying secara hakikat langsung, nah, tapi ini menjadi pengantar. Nah, jadi pengantar kita temukan di jurnal tersebut bahwa dikaitkan bullying itu dengan situasi sosial. Nah, bullying apart literature describe plenty of studies on children group behavior in general and it's correlated with their sociometric status. Oke, secara umum ya dari literatur berkaitan dengan perundungan ini akan dikaitkan dengan bagaimana perilaku anak dalam sebuah kelompok dan status sosiometriknya. Nanti teman-teman akan belajar tentang sosiometrik di assessment ya. Misalkan di sini dijelaskan bahwa anak-anak dengan status positif, artinya di sosiometrik yang positif penerimaannya, ya, diterima secara sosial, itu dikaitkan dengan anak yang patuh dengan aturan, yang punya sifat berteman, friendly lah gitu ya, dan punya kemampuan interaksi yang prososial. Sebaliknya, anak-anak yang rejected, yang ditolak, punya status sosial yang negatif, cenderung akan menunjukkan perilaku agresi dan di sini disebutnya perilaku merusak. Nah, kita tulis sesuai dengan aslinya dulu ya. Kita kutip dengan kutipan aslinya, ya. Jadi setelah saya menjawab satu pertanyaan, lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, ya. Kita dapatkan sesuai dengan yang kita susun pertanyaan ini. Sudah dapat semuanya, baru nanti kita mulai parafrase. Nah, jangan lupa tuliskan sumbernya yang tadi tuh ya, Sami Valley dan sebagainya, sesuai dengan cara-cara penulisan data pusaka. Untuk apa? Tadi agar kita tidak lupa ini sumber yang kita kutip-kutip ini, yang kita baca-baca ini sumbernya yang mana. Sekarang mudah kok, di jurnal yang kita akan download itu sudah tersedia di situ. Silakan disalin sesuai dengan
yang sudah disediakan di website penyedia, di website jurnalnya biasanya gitu. Oke, nah kalau sudah di read, tugas berikutnya adalah recite. Nah, recite ini pengulangan, kalau bahasanya mengulang kembali apa yang sudah dibaca. Nah, di tahap inilah teknik parafrase digunakan. Jadi teman-teman semuanya bisa melakukan parafrase terhadap sumber kutipan yang kita ambil. Nah, jangan lupa cantumkan kode P dalam arti parafrase sebagai pembeda. Oh, ini kutipan yang sudah Anda parafrase, ini kutipan yang aslinya. Kalau saya biasanya menuliskan dulu daftar pustakanya di atas, terus poin-poin kutipan asli, baru di bagian berikutnya parafrasenya sesuai dengan urutan pertanyaan yang tadi sudah dibuat di tahap questioning. Nah, tadi kita mengutip paragraf tentang bullying atau korelasi bullying dengan perilaku dalam kelompok ya. Kita coba parafrasekan. Parafrase dalam, kalau konteksnya dalam yang kita kutip bahasa Inggris, ketika kita menerjemahkan, kita bisa mengambil poin-poin inti dari sumber yang kita kutip. Tapi kalau sumbernya berbahasa Indonesia itu harus lebih memutar otak lagi, karena kita harus memeras poin utama dari pernyataan tersebut. Nah, misalkan ini dari kutipan berbahasa Inggris, yang bagian atas itu yang kutipan aslinya, yang bagian bawah ini contoh yang sudah saya parafrase. Saya parafrase seperti ini. Choi et al. Dalam Salmi Faldi tahun 98 menjelaskan bahwa kasus perundungan tidak lepas dari situasi sosial seseorang, karena perilaku anak dalam kelompok berkaitan dengan status mereka dalam sosiometri. Anak yang memiliki penerimaan sosial, bla bla. Ini sebetulnya lebih ke seperti penerjemahan, tapi membungkusnya dengan teknik parafrase. Kita bisa carikan lagi lebih singkat, ambil poinnya, misalkan bahwa status sosiometri anak di dalam sebuah kelompok berkorelasi dengan perilaku mereka di dalam berinteraksi. Status anak yang positif, bla bla bla, dan seterusnya. Jadi banyak model yang bisa Anda hasilkan dari satu sumber. Jadi Anda bisa membuat beberapa model kalimat mana yang lebih efektif, dan nanti Anda bisa menimbang-nimbang di rasanya gitu ya. Nah, ini kalau sudah recite selesai, artinya Anda sudah punya satu hasil parafrase, dan ini bisa Anda langsung gunakan di makalah atau bahasan yang sesuai nanti akan dibuat di latar belakang atau nanti di pembahasan gitu ya. Tinggal Anda bisa tempatkan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah review. Nah, Anda mereview untuk mengecek apakah kutipan yang Anda tulis tersebut tepat atau tidak nih dengan sumber aslinya. Jangan sampai kita membuat sebuah kutipan di parafrase, tapi ternyata isinya jauh banget dengan sumber aslinya. Nah, sehingga kita perlu sandingkan ini yang aslinya, misalkan ini di sebelah kiri yang aslinya, dan sebelah kanan yang hasil parafrasenya. Anda bisa buat lebih panjang atau buat lebih ringkas. Biasanya kalau parafrase bisa jadi lebih ringkas. Kalau bentuknya masih tahap awal seperti ini, penerjemahan bisa mungkin jadi agak lebih panjang. Nah, tinggal nanti Anda dengan latihan-latihan yang konsisten bisa menghasilkan bentuk parafrase yang lebih baik. Gitu ya. Nah, dari kelima tahapan ini, teman-teman bisa menghasilkan sebuah parafrase yang baik, teknik mengutip yang baik. Jadi tidak akan terjebak dengan kebiasaan memindahkan isi buku atau isi jurnal. Yang penting kata kunci sama, blok aja dipindahin. Siapa yang dikutip, dari sumber yang mana, kita tidak tahu riwayatnya. Nah, jadi belajar apakah yang kita kutip itu adalah pendapat langsung, pendapat orang yang dikutip oleh orang, nah bagaimana cara mengutipnya. Itu harus diperhatikan agar kita terhindar dari tindakan dari sini. Oke, nah sebagai terakhir dari pertemuan ini untuk teman-teman semuanya yang mau berlatih, coba dicari sebuah artikel nih ya, kalau untuk mahasiswa bimbingan dan konseling ya, sedang belajar. Coba cari satu artikel ilmiah, Anda mau mencarinya di jurnal mana silahkan, tapi usahakan temanya terkait dengan BK ya, bimbingan dan konseling, supaya
bisa Anda gunakan, Anda manfaatkan untuk tugas-tugas di mata kuliah atau di semester yang sedang Anda ampu sekarang. Nah, terus lakukan latihan membaca dan menulis dengan teknik S3 seperti yang tadi dijelaskan tahapan-tahapannya. Nah, kalau sudah selesai, Anda ketik, Anda tulis di dalam format Word, Microsoft Word, dan diterima secara kolektif melalui PJ kelas masing-masing ke email saya, aam.imadudin@unpad.ac. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berlatih dan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis menggunakan metode SPTKR. Setiap orang tak sejahtera, maka berlomba-lomba dalam kebaikan dan tetap waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.